Iya, terluar ya. Ya, Pak, menurut Bapak apa yang melatar belakangi MOU ini sehingga dari pihak kampus Umrah menerima kerjasama dengan Bawaslu, Pak? Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, senang sekali kita dapat kembali lagi di podcast Bawaslu Kepri. Podcast ini memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat seputar kepemiluan. Nah, hari ini begitu istimewa, Pen, karena podcast kali ini kita secara on the spot langsung di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi sebuah kehormatan karena kita diberikan izin untuk berbincang-bincang di kampus ini. Dan bincang-bincang kali ini kita bersama Wakil Rektor 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bapak Dr. Suryadi, SPSHMH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Dokter, sebelum kita jauh berbincang-bincang soal kepemiluan, demokrasi ataupun politik, mungkin kita ingin mengetahui, Pak, histori berdirinya kampus Umrah ini yang memang menjadi kebanggaan warga Provinsi Kepulauan Riau. Ya, secara historikal tentu adalah karena begitu terbentuk Provinsi Kepulauan Riau, tentu semua wilayah administratif pemerintahan itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan negara, masyarakat sejahtera. Yes. Ya. Kenapa kemudian ada Kepri? Karena Kepri ini adalah secara entitas kewilayahan adalah terdiri dari pulau-pulau, tidak kurang dari 2.800 pulau ya kan yang terhimpun di wilayah kepulauan ini, sehingga maka rentang kendali penyelenggaraan administratif hingga sampai kepada upaya pencapaian kesejahteraan kan akan menjadi semakin sulit manakala tidak memiliki wilayah administratif sendiri. Alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sudah berdiri menjadi satu provinsi. Maka dalam rangka untuk mencapai cita-cita tujuan dimaksud perlu ada sumber daya manusia yang berkualitas. Dan tentu sama-sama kita sepakat untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia itu adalah melalui pendidikan. Nah, tentu kalau kita lihat memang dalam seluruh wilayah NKRI tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas itu sudah ada. Tapi karena dia ini adalah provinsi baru, kemudian berada di wilayah terdepan. Kalau dulu istilahnya kan 3T ya. Iya, Terluar istilah itu agak kurang nyaman ya. Betul. Kita ingin mengatakan bahwa kita ada wilayah terdepan. Wilayah terdepan ini tentu dia memiliki hubungan secara langsung dengan wilayah di luar NKRI. Sehingga otomatis kualitas sumber daya manusia tentu harus mumpuni. Oleh karena itu maka hadirnya perguruan tinggi sebagai etape berikutnya setelah pendidikan atas itu sangat mendesak untuk dihadirkan. Sehingga kemudian melalui Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, waktu itu di zamannya Pak Ismet Abdullah sebagai gubernurnya, beliau menginisiasi bagaimana supaya perguruan tinggi punya pemerintah itu bisa berdiri. Maka dibuatlah Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau masih bernaung di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga seiring perjalanannya tahun 2007 itu yayasan, 2011 dengan percepatan doa bersama dan ridho Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 2011 sudah menjadi perguruan tinggi negeri hingga hari ini. Oh iya. Jadi ini kampus utamanya sekarang di Dompa atau yang di Senggarang di mana, Pak? Kita sekarang ada dua kampus ya. Dua kampus ya. Nah, Senggarang dan Dompa. Kalau di Senggarang itu masih ada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan ada Fakultas Teknologi dan Teknologi Kemaritiman. Di kampus Dompa ini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, kemudian keguruan pendidikan, kemudian ada kedokteran. Kedokteran ya, Pak? Sudah ada. Keren ya kampus Umrah ini ya. Iya, artinya bangga kita sebagai warga Kepri kan. Benar. Mungkin masuk ke materi sedikit Pak ya, terkait dengan kolaborasi Bawaslu dan perguruan tinggi tentunya. Tadi baru saja kita melaksanakan penandatangan MOU dan PKS antara Bawaslu dan kampus Umrah. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak apa yang melatar belakangi MOU ini sehingga dari pihak kampus Umrah menerima kerjasama dengan Bawaslu, Pak? Iya, dua keutamaan dari dua lembaga ini. Bawaslu sebagai bagian daripada penyelenggara pemilu, yang tentu dia adalah panitia untuk mewujudkan kepemimpinan. Siapa orang yang akan dipilih gitu kan. Dan orang-orang yang dipilih inilah nanti kita berkehendak itu orang yang terpilih. Artinya orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang dipilih oleh komunitas pemilih yang memiliki kesadaran yang tinggi. Mereka memilih memang karena kualitas,
mereka memilih karena pantas, mereka memilih karena memang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi. Yang kedua, Umrah sebagai institusi pendidikan, maka ini adalah tempatnya untuk membentuk manusia-manusia berkualitas tadi. Sehingga ketika dua institusi yang memiliki fungsi yang sama ini dalam rangka untuk menjaga kualitas pemilih dan ini kualitas manusianya. Nah, ketika mereka berkolaborasi, bekerja sama, maka kita berharap cita-cita kita untuk mewujudkan kesadaran pemilih, untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas itu mendesak dilakukan. Maka dengan adanya kerjasama ini kita berharap nanti akan bisa mewujudkan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. Yes, itu harapannya. Keren. Terus Pak, melalui kerjasama ini, kedepannya kira-kira ada nggak ya Pak pusat pengembangan studi pengawas pemilu khususnya di kampus Umrah ini? Ya, saya kira ini penting ya, sebagaimana tadi sambutannya Pak Rektor ya. Beliau menyampaikan kenapa tidak kita buat pusat penyelenggara pemilu, pusat studi penyelenggara pemilu. Saya kira itu memang penting ya. Kan ada KPU, ada Bawaslu yang sama-sama penyelenggara pemilu. Maka saya kira pusat studi demokrasi barangkali itu namanya atau pusat studi pemilu misalnya begitu ya, nanti tinggal kita tindak lanjuti dengan secara bersama-sama dengan Bawaslu. Oke Pak. Ya, ini berbicara soal akademisi dalam konteks demokrasi Pak. Bagaimana kemudian perguruan tinggi melihat dari kacamata akademisi soal kualitas demokrasi dan pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau? Iya, tentu kalau itu alat ukurnya banyak ya? Banyak ya. Nah, tentu yang paling prioritas adalah partisipasi pemilunya, gitu ya. Berapa tingkat partisipasi? Di atas 80% toh? Partisipasi pemilih kita kan? Artinya ini masih lebih baik. Dan menurut saya lebih tinggi dari partisipasi nasional kan, partisipasi pemilu kita. Artinya kalau dari parameter ini bagus dong. Ya, cukup. Yang kedua adalah dilihat dari potensi kerawanan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tentu alat ukurnya adalah berapa banyak aduan. Oke, benar. Betul. Karena kalau kita lihat aduannya dan tingkat kasus yang diadukan. Kalau kita lihat dalam sejarah kepemiluan di Kepulauan Riau itu relatif lebih smooth ya. Artinya tidak ada yang sampai kepada posisi yang anarkis itu, tidak ada. Walaupun kalau kita lihat ada beberapa peristiwa dalam proses pemilu itu yang terjadi dinamika semacam itu. Tapi kita lihat kan endingnya mampu diselesaikan secara baik. Betul. Artinya para pihak yang bersengketa telah mendapatkan putusan keadilan atas sengketa yang terjadi. Dalam konteks ini tentu bukan saja berapa banyak kasus, tetapi bagaimana kasus itu bisa diselesaikan. Bukan karena banyak sengketanya dikatakan itu buruk, sedikit sengketanya itu dikatakan baik, tidak. Tapi menurut saya sejauh mana sengketa yang ada mampu diselesaikan secara berkeadilan. Betul. Artinya kalau kita lihat dalam potret proses demokrasi kepemiluan di Kepri, seingat saya semua proses telah diselesaikan dengan baik. Ya, ini juga berbicara soal netralitas perguruan tinggi nih Pak. Bagaimana kemudian perguruan tinggi menjaga keseimbangan antara menjadi wadah pendidikan politik yang kritis dengan kewajiban menjaga netralitas politik dari politik praktis gitu. Yang pertama tentu kita potretnya itu kepada proses tahapan penyelenggaraan. Di sana kan mulai dari sosialisasi sampai kepada penetapan pemenang pemilu itu kan ada satu tahapan yang di sana tentu ada peran dari semua pihak, seluruh stakeholder, tidak terkecuali perguruan tinggi. Maka pada posisi-posisi itulah kita ingin hadir di sana. Satu contoh misalnya kalau ada pasangan calon dalam pilkada misalnya, mereka ingin menyampaikan visi dan misinya, kita welcome, silakan. Tetapi kita punya garis, silakan. Tetapi selama semua pasangan calon bersedia juga. Misalnya ada 3 pasangan calon, tapi yang ingin menyampaikan cuma 1 pasangan calon, yang 2 tidak berkenan. Tentu kita juga tidak mau memberikan ruang itu, karena nanti kita tidak ingin dianggap partisan. Iya kan? Berkeadilan. Kalau ketiga-tiganya berkenan, kita siapkan.
Oh, untuk dibedah visi dan misi mereka kan. Iya. Nah, itu saya kira ini tempat yang representatif kepada semua pasangan calon baik dalam pilkada, pilpres sekalipun, apalagi pileg. Kalau ingin mereka menyampaikan visi dan misinya, silakan kita terbuka luas. Tapi kita memberikan kesempatan kepada semua kontestan. Iya, betul. Gitu. Karena tidak condong ke satu kontestan tertentu. Benar, berkeadilan dia berarti Mas Kus. Iya. Berkaitan dengan isu strategis dan regulasi, Pak. Menurut pandangan Bapak, tantangan hukum atau celah regulasi yang paling krusial dalam pelaksanaan pemilu mendatang yang perlu diantisipasi oleh Bawaslu? Ya, yang pertama saya kira kan perlu dibuat DIM-nya dulu ya, daftar isian masalahnya ya, dari regulasi pengawasan yang ada. Saya kira teman-teman Bawaslu memiliki data itu ya. Tentu tinggal kejujuran daripada teman-teman Masukan-masukan begitu lagi dengan Pak. kejujuran dari teman-teman pengawas pemilu untuk mempublikasikan itu apa saja yang menjadi masalah ya. Sehingga kemudian kita mampu memberikan respon kepada masalah yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara khususnya Bawaslu. Nah, sehingga kita bisa masuk ke sana. Pada titik yang lain tentu ya memang teman-teman juga ya teman-teman di FISIP misalnya, mereka yang langsung in charge sesuai dengan disiplin ilmu mereka juga memiliki panah-panah itu, dan penelitian-penelitian kita terkait kepemiluan juga kan ada juga di sana. Saya tidak mendetail ya apa yang menjadi problemnya dalam proses pemilu ini. Tapi menurut saya memang salah satu problem dalam penegakan sengketa pemilu ini perlu ada regulasi yang mengatur memang secara cepat bisa diselesaikan. Benar-benar. Dan menurut saya kalau kita lihat kalau ada sengketa pemilu itu Gakumdu ya. Gakumdu. Saya kira Gakumdu itu perlu juga dari perguruan tinggi kali ya. Oh, maksudnya ya, Pak ya, ada Boleh unsur juga ya. dari ya. Unsurnya itu perlu dari perguruan tinggi juga kali ya. Boleh ya, kepolisian, Masukan. kejaksaan, Bawaslu dan perguruan tinggi. Ya, masukan bagi kita ya. Boleh. Karena kan kita ya katakanlah oke, tapi kan mohon maaf ya, secara praktikal kita kan boleh lihat juga ya, ada yang ya oknum-oknum yang terpapar ya. Benar. Tidak adil ya, tidak memposisikan dirinya sebagai penegak keadilan dalam pemilu itu ya. Jadi ya mungkin secara institusi kalau saya diminta usulan baiknya dalam Gakumdu itu ada perguruan tinggi. Wah. Masukan Bisa ya, masukan untuk kita. Bisa dirancang nanti di undang-undang nih. Masukan ke depannya. Ya, Pak, ini tuh terkait dengan money politik yang saat ini bertransformasi ke arah digital, money politik kita. Bagaimana pendapat Pak Dokter? Ya memang kan namanya kesalahan, dosa dalam kacamata agama gitu ya. Ini sesuatu yang memang sulit ya. Karena potensi manusia itu kan ada kebaikan, ada keburukan. Iya, betul. Ada setan, ada malaikat yang terus membisikkan ya kan. Iya, betul. Mana yang paling kuat bisikannya dia akan condong ke situ. Tentu ini dasarnya ya sebagai orang beragama gitu nih. Karena negara kita kan negara berketuhanan ya. Tentu harus dikembalikan kepada itu. Sehebat apapun proses pengawasan, tetapi kalau kesadaran secara individual daripada masyarakat kita tidak wujud, maka tidak akan pernah mampu kita mewujudkan keinginan kita supaya bebas dari padiman politik, bagaimanapun caranya. Jadi memang menurut saya adalah penyadaran. Kesadaran diri masing-masing ya, Pak ya. Bagaimana proses penyadaran itu bisa diberikan secara maksimal, sehingga kita semua menyadari bahwa kita ini di dunia sementara. Cepat atau lambat kita akan mati, kita akan menuju kubur, di mahsyar, di sirat. Ada surga dan neraka. Apakah kita tidak takut kalau kita berbuat keburukan nanti kita akan berimplikasi menjadi penghuni neraka kan gitu. Jadi kesadaran ini tentu memang adalah tidak saja teman-teman penyelenggara, maka libatkanlah juga tokoh-tokoh agama lebih optimal lagi dalam prosesnya itu, sehingga ada penyadaran itu termasuk kepada kontestan itu. Kadang-kadang kita masyarakat pemilih nggak mau, tapi kontestan menawarkan satu kali mungkin masih ini, tapi kalau sudah dua tiga kali, aduh sayang juga kan. Berat juga tuh Pak, cobaannya kan. Iya. Sayang kayak ya. Jadi peran penyadaran secara personal itu yang perlu dikuatkan, dan ini memang menurut saya teman-teman penyelenggara harus menggandeng dari awal lagi para tokoh-tokoh agama. Oke Pak, mungkin terakhir sebelum closing statement Pak.
Apa rekomendasi untuk Bawaslu agar performa lembaga ini semakin dipercaya publik, Pak? Yang pertama adalah pastikan semua proses penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan tahapannya. Jangan sampai ada bergeser. Kalau ada titik 0 sampai 10, ini tahapan yang pertama harus dia nilainya 5. Tidak boleh kurang dari 5. Ketika kurang dari 5, cari tahu apa masalahnya. Apalagi kalau sampai ada pengaduan, segera aduan itu diproses secara berkeadilan dan transparan sehingga masyarakat meyakini itu. Jangan sampai kita menunda-nunda, kemudian proses tidak diselesaikan dengan baik. Akibatnya apa? Masyarakat akan melihat negatif, sehingga akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat akan tergerus. Sehingga pada titik tertentu masyarakat akan menjadi apatis. Akibatnya apa? Masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Betul. Sehingga akibatnya apa? Kontestasi tidak menjadi baik. Karena mungkin partisipasinya di bawah 50%. Apalah artinya terjadi pemilihan, kemudian yang terpilih itu yang mendukung cuma 10% menang. 90% nggak memilih. Iya, benar-benar. Jauh panggang daripada api. Saya kira di sana titik krusialnya kepada teman-teman Bawaslu, karena dia di pengawasan, maka tegakkanlah keadilan pemilu. Ya, terakhir Pak, mungkin satu kalimat atau kutipan yang menggambarkan semangat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pengawas pemilu. Apa tanda orang berilmu? Ini dia. Belajar bertanya tiada jemu. Asik. Apa tanda demokrasi akan maju? Ketika perguruan tinggi dan Bawaslu bertemu. Wih, itu dia. Saya keren. Keren ya? Kalau satu kalimat itu. Satu kalimat. Satu pantun. Ditutup dengan pantun yang bermakna. Gitu ya. Baik, demikian Pak Dokter bincang-bincang kita di podcast Bawaslu Kepri. Ini sangat menarik bincang-bincang kali ini. Ini memberikan banyak ilmu dan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan mengedukasi kepada masyarakat tentang kemajuan pemilu yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih Pak Dokter yang berkenan berbincang-bincang. Nanti lain kali mungkin kita bisa bincang-bincang di lain waktu, Pak Dokter. Anytime Mas, mau kapan saja mau dipasang di sini 1 bulan boleh. Baik, sahabat Bawaslu, jangan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen akun YouTube Bawaslu Kepri. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.